nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Bapak Ibu sekalian, ada jutaan anak Indonesia yang terkena stunting. Cukup mengkhawatirkan bukan? Jangan sampai angka tersebut semakin meningkat ya. Maka mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan cara berikut ini. Salam Kirmas, sehat, bugar, produktif, ceria. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang stunting dan cara pencegahannya. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata stunting. Stunting itu apa sih? Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang biasa terjadi pada anak balita. Penyebabnya biasanya terjadi karena kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan. Biasanya stunting ditandai dengan postur tubuh anak yang terlihat pendek atau biasanya dikatakan dengan kergil. Tetapi tidak semua anak yang pendek bisa dikatakan stunting ya. Seorang anak bisa dikatakan stunting jika menurut petugas kesehatan pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan WHO. Jadi ini perlu dicatat baik-baik dan perlu diketahui banyak orang agar tidak terjadi salah persepsi pada anak yang memiliki postur tubuh yang kecil. Kondisi stunting ini akan lebih sulit diatasi ketika anak sudah berusia 2 tahun. Yang terganggu bukan hanya pada pertumbuhannya, tapi juga pada perkembangannya loh. Tidak hanya bisa dilihat pada postur tubuhnya yang kecil, pendek, kecil, tetapi ia juga akan mengalami penurunan tentang kecerdasannya, gangguan berbicara, dan juga mengalami kesulitan dalam belajar. Selain itu, kekebalan tubuhnya juga lebih rendah daripada anak-anak lainnya. Maka dia akan lebih mudah untuk terserang penyakit, terutama penyakit karena infeksi. Berikut yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting. Pertama, saat hamil, untuk ibu hamil harus makan makanan yang sehat dan makanan yang bergizi seimbang. Menjaga asupan nutrisi dan juga cairan dengan meminum air 8 gelas sehari. Menjauhi asap rokok, meminum vitamin yang dianjurkan oleh dokter, kemudian mengunjungi fasilitas kesehatan secara rutin minimal 6 kali selama dalam kehamilan. Selanjutnya, yang kedua, ketika anak lahir, lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Berikan ASI eksklusif kepada anak selama 6 bulan. Selanjutnya, ketika selesai ASI eksklusif 6 bulan, berikan MPASI dengan nutrisi dan protein yang tinggi, seperti memberikan telur, kacang-kacangan, buah, sayur, dan juga ikan. Yang ketiga, kita harus menjaga kesehatan lingkungan dan juga kesehatan diri kita. Salah satunya dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ketika sebelum dan sesudah makan. Setelah membuang air kecil dan buang air besar, kita juga harus mencuci tangan kita dengan sabun ya. Jangan lupa. Kemudian selanjutnya, kita juga harus secara rutin membersihkan toilet di rumah kita. Menjaga kebersihan di sekitar rumah kita. Dan juga harus memastikan kalau air yang kita konsumsi adalah benar-benar air bersih. Dalam menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan tubuh kita tidak hanya untuk menjaga stunting, tetapi juga akan melindungi diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam penyakit. Untuk mencegah stunting bisa dimulai dari ibu mengandung hingga anak berusia 2 tahun. Dalam hal ini bukan hanya ibu yang berperan penting, tetapi ayah juga punya peran penting untuk membantu ibu menjaga kesehatan janin dan anak ketika lahir sampai berusia 2 tahun dan seterusnya. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang stunting dan cara pencegahannya. Ingat, cegah stunting itu penting.
keluarga kita sehat,